Bismillahirrahmanirrahim. Di surat curhat di Al-Quran, apa surat curhat teh? Surat Al-Mujadalah. Itu kan terjemahannya curhat. Kalau Al-Mujadilah perempuan yang curhat. Kalau Al-Mujadalah curhat. Jadi tergantung kita bacanya dilah atau dalah. Kalau kita baca Mujadilah berarti perempuan yang lagi curhat. Kalau kita baca Al-Mujadalah berarti curhat itu sendiri. Surat Al-Mujadalah berkisah tentang seorang sahabiat, seorang perempuan yang solehah banget, yang luar biasa, namanya Khawlah bintu Tha'labah. Yang dia itu dizolimi oleh suaminya, disakitin oleh suaminya, bahkan diputusin dengan cara yang kejam banget oleh suaminya. Kok kejam Ustaz? Ya kejam banget. Karena diputusin yang kejam yang kita tahu itu kan dia ngomongnya, kita adik kakaan aja yuk. Itu kan kejam ya. Ngajak jadi adik kakak kan kejam ya. Ini ada yang lebih kejam. Apa kalimatnya? Kita jadi anak dan ibu aja yuk. Itu lebih kejam loh. Dalam bahasa fikih dikenal dengan istilah zihar. Cuman saya karena dakwahnya di segmen anak muda, di teman-teman yang sama-sama dengan saya juga baru belajar hijrah, saya nggak banyak menggunakan istilah-istilah fikih, istilah tafsir, istilah hadis, langsung ditranslate, diputusin. Cuman orang kadang-kadang apaan sih diputusin? Mungkin dia nggak paham segmentasi dakwah saya yang sedang saya jalanin. Dia masih menggunakan bahasa pesantren, zihar. Bahkan banyak dari kita nggak tahu apa itu zihar, sehingga butuh translate. Zihar itu diputusin dengan cara ngomongnya apa? Kita jadi anak dan ibu aja. Itu lebih kejam daripada dulu ada yang mutusin kita jadi adik kakak aja. Kita temenan aja yuk, kita sahabatan aja yuk. Kamu udah aku anggap kayak sahabat sendiri kok. Kita udah nggak gitu-gitu amat lah gitu ya. Teman tapi gitu deh. Nah ini ada yang lebih kejam daripada teman tapi gitu deh. Apa? Kita dijadi anak dan ibu. Artinya haram selama-lamanya, seperti ibu haram bagi anaknya, bukan lagi istri. Akhirnya Khawlah ketika dizalimi oleh suaminya, dia curhatnya ke siapa ibu-ibu? Curhat kepada Allah tapi minta fatwa kepada Nabi. Nanti coba baca pembukaan dari surat Al-Mujadalah. Kalau bisa satu halaman, tapi fokus ke ayat pertamanya dulu, bahwa kalimatnya tujadiluka fi zaujiha wa tashtaki ilallah. Dia meminta pendapatmu tentang kata-kata suaminya, tapi dia curhatnya tashtaki, curhat ke Allah. Jadi dia tidak curhat kepada Nabi. Dia hanya meminta nasihat dari Nabi tentang kata-kata suaminya, kira-kira menjatuhkan talak apa tidak. Kalau bahasa sekarang tuh istifta, meminta fatwa kepada Ustadz, suami saya bilang gini, kamu buat saya itu seperti ibu, kira-kira itu jatuh talak nggak Ustadz? Cuman segitu doang. Tapi urusan suami saya itu emang orangnya temperamen, suami saya itu nggak bisa jaga lisan, suami saya itu zalim, itu nggak disebutkan ke Nabi. Dia menyebutkan itu kepada siapa? Wa tashtaki ilallah. Dia menyebutkan itu kepada Allah saja. Akhirnya apa yang terjadi ibu-ibu? Ketika Khawlah curhatnya kepada Allah, akhirnya Allah yang ngebelain Khawlah, bukan Nabi, bukan sahabat, bukan manusia, bukan siapapun. Bahkan Nabi tidak membela Khawlah awalnya, karena Nabi tidak faham. Sehingga ketika Khawlah nanya kepada Nabi, apa hukumnya kata-kata suami saya ya Rasulullah? Nabi mengatakan itu sudah jatuh talak zihar selama-lamanya wahai Khawlah. Khawlah nggak terima. Dia kayak ngerasa nggak rela gitu berpisah dengan suaminya karena dia sayang sama suaminya. Gimana pun dizalimin, inilah perempuan. Kadang-kadang dia sakit hati, tergores, tapi di balik semua itu cintanya itu kadang luar biasa ya, lebih daripada laki-laki. Walaupun dia mungkin sedikit gampang tergores, tapi kalau udah sampai ke hal-hal yang sifatnya sakral, dia lebih tahan banting dibandingkan laki-laki dengan mudahnya mengeluarkan kata talak apa segala macam. Pada akhirnya perempuan yang akhirnya minta kalau bisa ini nggak jatuh talak, Ustadz gimana suami saya ngomong kayak gini, yang akhirnya mencari solusi cewek, ibu-ibu, istri. Sehingga ketika Nabi bilang itu sudah jatuh talak, Khawlah kayak ngerasa sedih dan nggak rela gitu. Masa ya Rasul, ya wahai Khawlah, nggak bisa balikan lagi? Nggak bisa wahai Khawlah. Artinya apa? Nabi aja nggak bisa ngebelain Khawlah, padahal Nabi kurang apa coba? Nggak ada lagi manusia yang lebih baik daripada Rasul.
tapi nggak bisa ngebela Khawlah. Kenapa? Karena manusia. Tapi Khawlah curhatnya kepada Rabbnya manusia, kepada pemilik hati, kepada yang maha tahu segala sesuatu. Wa tashtaki ilallah ilahi Rabbi ashku bathi wa huzni ilaik. Aku adukan rasa sedih dan kecewaku hanya kepada Engkau, bukan kepada Instagram, bukan kepada Snapgram, bukan kepada YouTube, bukan kepada para subscribers, bukan kepada FB friends, bukan kepada siapapun, bahkan bukan kepada geng di grup WA saya, ya Allah. Saya nggak posting apa-apa, geng aja nggak tahu masalah saya. Kayaknya mereka ngelihat rumah tangga saya asik-asik aja, biasa-biasa aja. Sampai geng kita banget, yang nggak ada yang orang lain yang tahu apa yang kita bicarain di dalam grup, mereka nggak tahu. Gitu banget Khawlah teh. Sampai ibunya aja nggak tahu masalah Khawlah. Sampai teman dekatnya aja nggak tahu. Teman dekat kan bahasa kita geng ya. Gengnya aja nggak tahu. Yang tahu cuman Allah kemudian Nabi. Curhat ke Allah, ya Allah, ashku bathi wa huzni ilaik. Aku adukan kekecewaanku dan kesedihanku hanya kepada Engkau. Aku kecewa ya Allah, aku sedih ya Allah, aku nggak terima diginiin ya Allah. Akhirnya Allah yang membela Khawlah dengan menurunkan 1 halaman penuh dari surat Al-Mujadalah. Bentuknya adalah pembelaan kepada Khawlah. Suaminya dimarahin sama Allah di ayat itu, disuruh bertaubat oleh Allah di ayat itu, dikasih beberapa hukuman syariat, dia harus berpuasa atau memberikan makan kepada fakir miskin dan seterusnya sebagai hukuman terhadap kata-katanya yang mutusin istrinya dengan bahasa kita jadi anak dan ibu aja. Ini artinya apa? Kalau kita menjaga Allah, Allah jaga kita. Bentuk menjaga Allah dalam urusan rumah tangga, jaga kehormatan rumah tangga kita yang Allah perintahkan. Hafizatka fi amwalika wa ahlika. Nanti Allah yang akan menjaga hati kita, menjaga perasaan kita, menjaga rumah tangga kita. Allah yang akan terlibat.